Baik, selamat pagi kepada teman-teman semua. Di sini saya sebagai moderator, Aura Zahra Yasmin akan memimpin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tim 4 yang beranggotakan Surya Julius, Friska Margareta, dan Filbelta. Di sini video pertama mengenai materi peran pemimpin dalam pengambilan keputusan dan kebijakan organisasi. Untuk soal nomor 1, deskripsikan minimal 2 pendapat ahli tentang konsep pengambilan keputusan dan kebijakan dalam organisasi berserta rujukannya akan dibacakan oleh Surya. Kepada Surya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan jawaban nomor 1, yaitu menurut Taurin, menjelaskan proses pengambilan keputusan meliputi sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah. Dalam hal ini, pemimpin diharapkan mampu merumuskan masalah yang ada di dalam suatu organisasi. Suatu masalah hadir karena A. Adanya gap atau kesenjangan antara kenyataan, titik berangkat dengan tujuan yang ingin diraih atau standar yang ingin dicapai. Yang B. Adanya halangan kesulitan untuk menjembati kesenjangan itu. Yang C. Kemungkinan penyelesaian ke masalah bila perumusannya benar. Yang kedua itu pengumpulan dan penganalisis data. Pemimpin diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu memecahkan masalah yang ada. Adapun proses pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan yaitu A. Fase pengumpulan fakta, B. Fase pengumpulan penemuan ide, dan C. Fase penemuan solusi. Yang ketiga itu pembuatan alternatif kebijakan. Setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun baik, maka perlu dipikirkan cara-cara pemecahaniannya. Cara pemecahan ini hendaknya selalu diusahakan adanya alternatif beserta konsekuensinya, baik secara positif maupun negatif. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus dapat mengadakan perkiraan sebaik-baiknya. Untuk mengadakan perkiraan, dibutuhkan adanya informasi yang secukupnya dan metode perkiraan yang baik. Yang keempat itu, pemilihan salah satu alternatif terbaik. Pemilihan salah satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang atau direkomendasi. Dalam pemilihan satu alternatif dibutuhkan waktu yang lama karena hal ini menentukan alternatif yang dipakai akan berhasil atau sebaliknya. Pengambilan keputusan oleh pimpinan kaitannya dengan pemilihan alternatif pemecahan masalah akan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam lembaga pendidikan. Yang terakhir itu pelaksanaan keputusan. Dalam pelaksanaan keputusan berarti seseorang pemimpin harus mampu menerima dampak positif atau negatif. Ketika menerima dampak yang negatif, pemimpin harus juga mempunyai alternatif yang lain. Pelaksanaan pengambilan keputusan sering menjadi masalah karena keputusan yang mesti ditanggapi oleh banyak orang malah ditangani oleh sedikit orang. Nah, menurut para ahli yang kedua itu adalah James E. Anderson, mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Para ahli yang ketiga yaitu Amara Rakasatya, mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu kebijakan memuat 3 elemen, yaitu A. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, B. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang terakhir itu penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi. Baik, selanjutnya nomor 2 dengan soal simpulkan konsep pengambilan keputusan dan kebijakan dalam organisasi menurut saudara berdasarkan rujukan yang dideskripsikan di atas atau nomor 1. Untuk nomor 2 ini jawabannya akan dibacakan oleh Friska. Kepada Friska dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. 2. Kesimpulannya menurut pemaparan nomor 1 mengenai konsep pengambilan keputusan dan kebijakan dalam organisasi menurut 3 para ahli, bahwa sebelum mengambil keputusan, kita harus memahami dahulu permasalahan dan yang ingin dibahas
serta analisis dan merumuskannya agar tujuan ataupun keputusan yang ingin diraih tercapai. Kemudian membuat suatu alternatif kebijakan atau sebuah strategi untuk memecahkan masalah beserta konsekuensinya, baik positif maupun negatif, demi mencapai tujuan keputusan yang diinginkan. Dengan perumusan yang benar, maka penyelesaian masalah juga dapat terselesaikan dengan baik. Pertama, taktik atau strategi untuk mencapai tujuan awal. 2. Melakukan pengumpulan data yang dapat memecahkan masalah. 3. Pembuatan alternatif kebijakan dan memilih salah satu alternatif terbaik untuk memecahkan masalah. Pembuatan alternatif ini harus berdasarkan konsekuensinya, baik positif maupun negatif. Dan yang terakhir, pelaksanaan keputusan. Dalam pelaksanaan keputusan terdiri dari dampak positif dan negatif. Apabila menerima dampak negatif, pemimpin diperlukan untuk memilih alternatif lain untuk menyelesaikan masalah. Baik, terima kasih. Selanjutnya, nomor 3 dengan soal deskripsikan peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam organisasi beserta rujukannya. Untuk nomor 3 ini jawabannya akan dibacakan oleh Filberta. Kepada Filberta, dipersilakan. Ya. Para pemimpin dalam pengambilan keputusan dan kebijakan haruslah sentral dan strategis. Sebelum mengambil keputusan, pemimpin harus mengidentifikasi dan mendiagnosa terhadap fenomena. Selanjutnya mencari alternatif pemecahan masalah, lalu menyusun desain rencana untuk memecahkan masalah tersebut. Beberapa mode perilaku pengambilan keputusan oleh pemimpin adalah 1. Mode rasionalitas, 2. Mode sosial. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi pemaparan jawaban kami. Selamat pagi.